Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini Rabu tanggal 8 Februari 2023. Kita akan ucapkan bersama-sama. Saya akan dahului, kemudian kita ucapkan bersama-sama. Kami relawan Ganjaris. Satrel Mamasa. Dengan ini menyatakan bahwa kami siap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan kami juga siap mengawal program kerja Pak Jokowi sampai akhir periode 2024. Kami Satuan Relawan Ganjaris dengan ini berkomitmen menjaga citra dan nama baik Ganjaris, baik di dalam maupun di luar lingkungan Ganjaris, serta menjaga solidaritas dan kebersamaan antar sesama relawan. Ganjaris Indonesia 1. Saya sampaikan yel-yel kita. Ganjaris Ganjaris optimis. Silakan. Terima kasih. Visi dan misi Ganjaris Indonesia, artinya bahwa ini bukan visi dan misi Mamasa saja, tetapi secara keseluruhan. Ganjaris Sulsel Mamasa. Jadi ini kita sambung dengan, karena ini bersama-sama dengan Sulsel dan Mamasa. Wadah anggota dan simpatisan relawan Ganjar Pranowo itu untuk Indonesia 1. Ganjaris, visi dan misi Ganjaris: memperkenalkan sosok Pak Ganjar Pranowo
ke masyarakat luas agar pada saatnya nanti elektabilitasnya mumpuni untuk dipinang parpol. Ganjaris tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan juga tidak atas suruhan tokoh tertentu. Ganjaris hadir karena Bapak Ganjar Pranowo dinilai tokoh yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Demikian visi dan misi Ganjaris secara keseluruhan. Satrel Ganjaris Makassar, maka ada kain bersambut bahwa kita memiliki niat mencari tempat pendukung Ganjaris yang ada di Mamasa ini, kemana kita mau pergi. Ternyata kita juga ada informasi dari Makassar bahwa maukah mendirikan Ganjaris di Mamasa, maka inilah sebenarnya kita punya keinginan dan dari atas juga ada keinginan, maka jadilah Ganjaris di Mamasa. Lalu tujuannya apa sebenarnya? Tujuan utamanya adalah kalau Ganjar maju sebagai salah satu kandidat di dalam pemilihan presiden yang akan datang ini, itu sebenarnya didasarkan kepada tujuan kita untuk meletakkan atau melanjutkan dasar-dasar pembangunan yang telah diletakkan lebih dahulu oleh Bapak Presiden sekarang, Bapak Jokowi. Kemudian kedua, bahwa elektabilitasnya cukup tinggi. Berikutnya yaitu bahwa kenapa kita mendirikan Ganjar di Mamasa, Ganjaris di Mamasa, yaitu bahwa kita membuat wadah yang resmi di Mamasa supaya pendukung-pendukung Ganjar ini tidak kesana kemari mencari kemana kita menyalurkan aspirasi kita atau mencatatkan organisasi kita di pusat. Maka tentunya juga dia akan mengatakan bahwa di Mamasa juga ada sehingga satu saat kemungkinan besar itu bisa diwujudkan untuk akan apakah sebelum resmi maju sebagai 01 kalau berkati Tuhan, ataukah sesudah dia menjadi calon atau balon. Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan. Oleh karena itu dengan munculnya Ganjaris yang ada di Mamasa ini, tujuan-tujuan itulah yang sebenarnya kita tuju, sehingga kita akan bersinergi dengan pemerintah dalam organisasi yang resmi. Jadi kita tidak akan kucing-kucingan. Oleh karena itu kami mengundang sebenarnya Bapak Bupati, bahkan juga Dandim, Kapolres, Kejaksaan, itu sebenarnya hanya untuk datang menyaksikan bahwa ada pembentukan satuan relawan supaya bisa berada di dalam kendali Kabupaten Mamasa sebetulnya. Tolong sampaikan pesan dan kesannya, Mas. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, shalom. Shalom. Daya salam kebajikan. Dan nyampe, oke. Ya, saya senang sekali pagi ini saya bisa menyapa teman-teman di Mamasa. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap optimis. Amin. Ganjar Pranowo. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih untuk teman-teman dari Sulawesi Selatan yang sudah hadir di
Siapa kita? Ganjaris. Ganjaris. Optimis. Mamasa. Menang. Kabupaten Mamasa, para lewat Ganjaris. Jadi nanti setelah terbentuk resmi Ganjaris di Mamasa ini, harapan saya cuma satu yang sangat penting yang harus kita bangun di Mamasa pada khususnya, yaitu kita jaga tali silaturahmi. Itu yang paling penting. Ya, saudara-saudara saya, para relawan Ganjaris, kita di dalam keputusan harus kompak, solid, bekerja sama, saling bahu-membahu. Karena sekecil apapun kita punya dengan doa. Semua kita harus awali dengan doa, baru kita bekerja. Bahasa nantinya orang yang berdoa, bekerja dan berdoa. Jadi itu saja, mungkin tidak perlu saya terlalu panjang lebar. Arahan selanjutnya dari Bapak Bupati Kabupaten Mamasa atau yang mewakili dengan hormat dipersilakan. Ada yang mau sebagai calon presiden 2024, di mana nanti kita tidak mencari pengganti dari Pak Jokowi, tapi kita mencari penerus dari Pak Jokowi untuk melanjutkan semua pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Dan kami percaya, yakin hanya Pak Ganjar Pranowo yang bisa mengangkat stabilitas dari semua program kerja yang sudah dilaksanakan 2 periode oleh Pak Jokowi. Deklarasi kami pada saat ini, kesan dan kesan kami cukup sangat memuaskan, dan partisipasi teman-teman juga bentuk solidaritas teman-teman sebagai relawan Ganjaris Sulsel Mamasa, dan kami sebagai perwakilan dari Sulsel menghadiri ke Mamasa ini boleh dibilang perjuangan yang luar biasa, 12 jam, sangat berkesan lah. Nah, untuk selanjutnya kami ingin solidaritas antara Sulsel dengan Mamasa lebih kuat untuk menggaungkan nama Pak Ganjar Pranowo melalui organisasi Ganjaris Indonesia Bersatu. Saya Ibu Etika, Ketua Humas Wilayah 1 Sulawesi Selatan yang melingkupi dari 6 kabupaten. Kebetulan di sini kami sedang berkolaborasi dengan Kabupaten Mamasa, jadi Ganjaris Sulsel Mamasa. Dan beliau ini ada Ibu Sekretaris Sulsel Mamasa, Ibu Aisyah. Mungkin ada yang bisa tambahkan sebagai sekretaris? Saya sebagai sekretaris Sulsel Mamasa, saya hanya menyampaikan cukup sangat-sangat berterima kasih atas kerjasama dari teman-teman Ganjaris Sulsel Mamasa yang sangat-sangat mendukung acara ini dan benar-benar semangat untuk memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo untuk maju ke Capres 2024 nanti sampai 2029 insya Allah. Harapan saya untuk Kabupaten Mamasa kedepannya biar lebih bagus, lebih semangat lagi membangun Mamasa untuk lebih bagus dari yang sekarang, terutama jalanan yang kami lalui. Jalanannya sebenarnya bukan di Mamasa ya yang jelek, tapi di Polman. Dan insya Allah semoga kami bisa mendatangkan nanti Pak Ganjar ke sini biar melewati jalanan itu dan dia bisa melihat bahwa jalanan menuju Mamasa itu benar-benar butuh perjuangan, sehingga nantinya jalanan di Polman ke Mamasa itu bisa lebih bagus. Mungkin ada disampaikan Kabupaten Ganjaris di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Mamasa ini, harapan kami ini untuk mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar, ya kan? Untuk maju sebagai capres
periode 2024-2029. Harapan kami kenapa kita memilih figur Pak Ganjar ini, karena kita inginkan ini estafet kepemimpinan ini yang benar-benar, yang mumpuni, yang bisa menjaga NKRI. NKRI ini adalah NKRI harga mati. Ya. Jadi itulah mungkin harapan kami, sehingga apa, figur betul-betul yang kita pilih adalah figur-figur adalah putra terbaik bangsa yang saat ini yang kami dukung. Terima kasih. Sampai saat ini Pak sudah sampai di mana ekstabilitas Ganjar Pranowo di Indonesia ini Pak? Sesuai hasil analisis kami yang kami lihat secara selindo, baik dalam negeri maupun luar negeri, elektabilitas beliau ini saat sekarang ini kurang lebih 70-75% elektabilitas beliau untuk maju pilpres. Jadi mudah-mudahan beliau ini untuk bulan 10 nanti bisa betul-betul beliau ini bisa kita usung menjadi capres. Sampai saat ini partai yang mendukung untuk Ganjar Pranowo sudah berapa Pak? Kalau partai sekarang ini yang mendukung itu sudah ada beberapa partai, ya kan? Itu yang berkolaborasi dalam koalisi Indonesia Bersatu. Ya, itu aja. Hari ini Pak sebagai ketua Ganjaris, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk membentuk Ganjaris yang ada di Kabupaten Mamasa? Ya. Motivasi yang paling utama ialah bagaimana memunculkan masyarakat Mamasa yang berniat untuk mendukung Ganjar maju di dalam pilpres itu bisa memotivasi masyarakat nasional Indonesia, bukan hanya Mamasa tetapi mendeklarasikan Mamasa bahwa Mamasa memiliki relawan Ganjar untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa dan negara yang telah dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu keinginan daripada relawan Ganjaris yang ada di Mamasa ini adalah bagaimana mendorong supaya partai ataupun yang mengusung calon presiden ini memunculkan Ganjar sebagai sosok yang bisa membangun Indonesia seutuhnya setelah Jokowi. Ya, strategi apa yang Bapak lakukan untuk bisa mendongkrak suara Ganjar di Kabupaten Mamasa? Sebenarnya sangat mudah untuk sementara sekarang, karena pertama adalah Ganjar ini sudah memiliki elektabilitas yang tinggi. Jadi itu yang menjadi acuan pertama. Kedua adalah bahwa Ganjar memiliki track pekerjaan atau track record masa lalu, di mana dia selama memimpin di Jawa Tengah itu sangat baik. Dan apa yang kita lihat bahwa pola kepemimpinan daripada Bapak Ganjar ini itu mirip sekali dengan Bapak Jokowi. Dan yang paling kita inginkan adalah program-program kerja yang telah dibentuk dan didasarkan oleh Bapak Jokowi ini bisa dilanjutkan dengan baik oleh generasi berikutnya. Untuk sementara sekarang ini kita tidak menginginkan mobilisasi massa yang pertama, karena yang ingin kita sampaikan sekarang ini adalah bagaimana menyusun kepengurusan daripada Ganjaris ini di Mamasa supaya betul-betul boleh terbentuk dengan baik, dan ini akan segera kita buat untuk boleh disahkan oleh pusat, dan sesudah itu baru kita mobilisasi masyarakat untuk bergerak dari segala lini.